Bacaan ruku' dan sujud sesuai dengan sunnah, apakah hanya sampai subhanakallahumma rabbiyal a'la atau boleh menambahkan wa bihamdi? Ini khilaf baina ulama tentang kesahihan wa bihamdi. Ya. Kalau subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, sepakat ahlul hadis itu sahih. Tambahan wa bihamdi ini berselisih. Kita yang bukan ulama, orang awam, ambil langkah aman, ambil langkah hati-hati, amalkan yang sahih. Jadi kaidahnya begitu ya. Kalau ulama berselisih, sholat ini sunnah, ada yang mengatakan bid'ah, mending kita melakukan atau tidak? Tidak. Karena hukum asal ibadah haram. Gitu ya. Beda dengan dunia. Dunia, makanan, minuman, pakaian, pekerjaan, hukum asalnya halal semua. Boleh semua. Menjadi haram harus ada dalil. Kalau nggak ada dalil, maka halal. Nah, dalilnya harus sahih. Kalau tidak sahih, ya tertolak. Jika seorang disuruh jadi imam salat taraweh, tapi di situ ada bid'ahnya, bagaimana? Yang penting dia tidak melakukan. Yang selawatan kan orang lain, bukan dia. Bolehkah dia mengimami di situ? Boleh. Kecuali dia dipaksa oleh pengurus atau DKM untuk sekalian baca salawat, untuk melakukan sholat taraweh yang tidak dicontohkan oleh Nabi. Ya jangan mau. Gitu ya. Minimalnya seperti itu. Adapun antum tidak mau karena di situ ada begini, ada ayat, itu hak antum. Ya. Namanya disuruh, diminta kan, boleh kita iyakan, boleh kita tolak. Mosok pasti kita iyakan. Gitu. Bagaimana sikap kita yang terbaik saat kita salat subuh berjamaah yang kebiasaan masjidnya selalu pakai kunut? Ketika antum yakin itu bid'ah, ya jangan diikuti. Masa bid'ah diikuti? Ya. Ketika imam mengucapkan Sami Allahu liman hamidah, kita para makmum mengucapkan Rabbana walakal hamd. Boleh sekali? Boleh. 2 kali? Boleh. 3 kali? Boleh. 4 kali? Boleh. Itu aja kita ulang-ulang. Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Saat imam membaca kunut. Ya. Kunut subuh bid'ah sudah dinyatakan dan disepakati oleh para sahabat. Ketika seorang sahabat ditanya oleh anaknya, wahai ayah, apa hukum kunut subuh? Sahabat ini menjawab, ai bunayya muhdas. Wahai anakku, kunut subuh itu muhdas, bid'ah. Ya, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wallahu ya. Angkat tangan. Salat maghrib. Oh ya, berarti kita bangkit dari rakaat kedua, bukan? Ya kan? Ya, iya dong. Setiap kali bangkit dari rakaat kedua adalah mengangkat tangan. Dan kita kan sudah bukan makmum lagi ya kan? Kecuali status kita masih makmum, tentu terus kita ikuti imam. Imam mengangkat tangan takbir
sedekah kita ikuti. Walaupun kita baru dapat 1 rakaat. Gitu. Imam duduk tawaruk menjelang salam, kita ikuti. Walaupun kita baru dapat 1 rakaat. Ya. Jadi kaidahnya ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam, maksudnya imam yang benar, yang sunnah, harus kita ikuti. Kalau tidak benar, tidak sunnah, baca usoli misalnya, kunut subuh misalnya, sedekap di bawah pusar misalnya, atau sedekap terlalu tinggi mendekati leher misalnya, ya tidak boleh kita ikuti. Yang benar yang kita ikuti, walaupun tidak sesuai dengan gerakan kita. Nah, banyak saudara-saudara kita mentang-mentang kita masbuk, imam tawaruk, kita tidak tawaruk. Ya, itu keliru. Imam tawaruk kita harus ikut tawaruk. Karena imam tawaruk itu benar. Gitu. Bahkan fatwa dari Syekh Albani tentang duduk istirahat. Duduk istirahat itu kadang dilakukan oleh Nabi, kadang tidak. Berarti duduk istirahat itu benar, tidak duduk istirahat juga benar. Oleh karena itu ketika imam duduk istirahat, wajib bagi para makmum duduk istirahat. Sebaliknya ketika imam tidak duduk istirahat, haram bagi para makmum duduk istirahat. Kenapa? Ju'ilal imam liyutamma bihi. Imam harus diikuti. Wallahu a'lam. Masih bisa. Silakan. Ya, sekali lagi. Tapi tidak pertanyaannya tidak mungkin tidak betul dengan. Ya. Karena kita kalau di masjid kantor, saya pikir insya Allah tidak terjadi hal-hal yang seperti yang saya tanyakan ini. Tapi kalau masjid di kampung, masjid di luar kantor, ini yang saya ingin tanyakan, apa sih kira-kira yang bagaimana penjabaran penjelasan ketika Allah menyebutkan Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah Perhiasan. pakaianmu zina yang indah-indah, yang bagus-bagus setiap masjid. Batasan yang disebut zina bagus-bagus itu gimana? Tidak mencolok keburukannya. Sementara kita punya, ya, kita punya yang bagus, tapi kita pakai kaos oblong misalnya, baju sobek sono sobek sini karena memang habis di bengkel, ya, belopotan oli misalnya, ya kira-kira seperti itu. Ya. Artinya tidak seperti yang terlalu bulu. Jadi sudah pakai baju, sudah pakai celana, sudah nutup aurat, lumayan longgar, karena mau sholat ganti semua, jubah, apalagi itu, udeng-udeng, ya kan? Ya, nggak ada riwayat. Rasul dan para sahabat ketika mau sholat ganti pakaian, nggak ada riwayat. Memakai pakaian yang memang sedang dipakai, yang layak, yang bersih, kalau ada syukur-syukur yang wangi. Yang tidak boleh sekali lagi tadi, ya mungkin bau, menimbulkan perhatian, sobek sono, sobek sini. Jadi memang khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara itu yang di pertengahan. Bagaimana yang pertengahan? Ya yang tidak menimbulkan perhatian. Wajar sama dengan yang lain, nutup aurat, wangi kalau ada, dan tidak sobek sana sobek sini tadi. Ya. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.